Please subscribe. Kontraknya berapa lama bang? 2+2. 2+2. Iya, jadi kalau 2 oke, kita lanjutkan 2. Tapi kan Pak Erik itu pengennya pada saat dia selesai pengurus berikutnya jangan ada beban. Tapi artinya nanti kalau pengurus federasi baru berikutnya bisa apakah dia mau lanjut atau nggak lanjut, dia nggak di situ gitu. Silakanlah pilih. Kita pingin dia punya waktu, proses untuk melatih dan sebagainya itu. Kemudian yang terdekat pasti ada FIFA Series. Ini ada nanti negara besar juga yang akan masuk. Mudah-mudahan dapat ya. Dengan ranking yang cukup baik. Kayaknya Eropa. Kemudian nanti 2 tahun penentu arah Timnas Indonesia. Target awal John Herdman resmi dibuka PSSI. Timnas Indonesia resmi memasuki babak baru. Bukan sekedar pergantian pelatih. Bukan hanya perubahan strategi di atas lapangan. Namun sebuah fase penentuan arah yang oleh PSSI sendiri disebut sebagai 2 tahun paling krusial dalam sejarah proyek Timnas Indonesia. Nama John Herdman kini berada di pusat perubahan itu. Awal era baru, bukan hasil instan. Ketika PSSI secara resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada Sabtu, 3 Januari 2026, satu hal langsung ditegaskan federasi. Ini bukan proyek instan. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menegaskan bahwa sejak awal, PSSI telah memberi ruang penuh bagi proses. Bukan sekedar mengejar kemenangan cepat, bukan sekedar mengejar euforia sesaat, namun membangun fondasi kuat Timnas Indonesia untuk jangka panjang. Yang pertama, kami ingin dia punya waktu untuk proses melatih dan membangun tim. Kami sepakat menjaga 2 tahun ini untuk proses tersebut, ujar Arya kepada awak media di Jakarta. Pernyataan ini menjadi sinyal penting. 2 tahun pertama Herdman bukan sekedar masa uji coba, melainkan fase pembangunan total. Siapa John Herdman dan mengapa dia dipercaya? John Herdman bukan pelatih biasa. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun ini dikenal sebagai sosok pembangun tim nasional, bukan sekedar pemburu trofi jangka pendek. Ia menandatangani kontrak 2 tahun. Dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya. Artinya, jika proses 2 tahun awal berjalan sesuai rencana, Herdman bisa memimpin Timnas Indonesia hingga 2029. Saat ini Herdman sudah berada di Indonesia dan tinggal menunggu momen perkenalan resmi ke publik. Namun tantangan nyata sudah menunggunya, karena agenda 2026 sangat padat. Agenda padat tanpa ampun di tahun pertama. Begitu resmi memegang Timnas Indonesia, Herdman langsung dihadapkan pada kalender kompetisi yang nyaris tanpa jeda. Ajang ini bukan sekedar laga uji coba biasa. Ini adalah tolok ukur awal. Seperti apa filosofi bermain Herdman? Seberapa siap mental dan fisik pemain? Apakah identitas permainan baru mulai terlihat? Arya Sinulinga menyebut lawan-lawan dengan level tinggi akan hadir ke Jakarta. Yang pasti ada FIFA Series, nanti ada negara besar juga yang datang. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ranking yang cukup baik. Disinilah tekanan mulai terasa, karena publik tentu ingin melihat perubahan nyata, meski PSSI berbicara soal proses. FIFA Matchday sepanjang tahun. Setelah FIFA Series Maat, pekerjaan Herdman belum selesai, justru baru dimulai. Timnas Indonesia masih harus menjalani FIFA Matchday pada Juni 2026, September 2026, Oktober 2026, November 2026. Setiap jendela internasional ini menjadi kesempatan emas bagi Herdman untuk menguji kedalaman skuad, memberi menit bermain pada pemain baru, menanamkan filosofi permainan secara bertahap. Piala AFF 2026, ujian emosional. Di tengah padatnya FIFA Matchday, satu turnamen tak bisa dihindari tekanannya. Piala AFF 2026 yang dimulai 25 Juli 2026. Piala AFF selalu punya tempat spesial di hati publik Indonesia. Ekspektasi tinggi, tekanan besar, dan emosi yang seringkali mengalahkan logika. Namun PSSI tampaknya sadar betul, AFF bukan target akhir proyek Herdman. Turnamen ini lebih dilihat sebagai ajang pematangan tim, ujian mental dalam atmosfer kompetitif, sarana melihat karakter pemain di bawah tekanan publik. Hasil tetap penting, tapi bukan segalanya. Menuju target besar,
Piala Asia 2027. Semua proses ini bermuara ke satu tujuan besar, Piala Asia 2027. Inilah panggung sesungguhnya bagi proyek John Herdman. Inilah momen ketika fondasi 2 tahun awal harus mulai berbuah. Arya Sinulinga menegaskan bahwa 2026 adalah fase pembangunan. 2027 adalah fase pembuktian awal. Prestasi besar diharapkan datang setelah fondasi benar-benar kokoh. Dengan kata lain, jika 2 tahun ini gagal, arah timnas Indonesia bisa kembali berantakan. Proses versus ekspektasi publik. Disinilah tantangan terbesar Herdman, bahkan mungkin lebih berat dari taktik atau strategi. Ekspektasi publik Indonesia sangat tinggi. Setiap kekalahan bisa menjadi sorotan. Setiap kesalahan bisa viral. Namun PSSI sudah memberi garis tegas. Proses harus dijaga. Tidak semua hasil buruk berarti kegagalan. Tidak semua kemenangan berarti sukses besar. Yang dinilai adalah konsistensi permainan, perkembangan fisik dan mental pemain, kedalaman skuad, identitas bermain timnas Indonesia. 2 tahun yang akan menentukan segalanya. Kini semuanya jelas. John Herdman tidak datang untuk sekedar mengisi kursi pelatih. Ia datang membawa tanggung jawab besar. 2 tahun pertama adalah fase paling krusial, fase paling menentukan, fase yang akan mengubah arah timnas Indonesia. Jika berhasil, Indonesia bisa melangkah lebih jauh di level Asia. Jika gagal, proyek ini akan menjadi satu lagi cerita yang terputus di tengah jalan. Satu hal pasti, 2 tahun ke depan akan menjadi perjalanan yang penuh ujian, tekanan, dan harapan. Dan dari sanalah, masa depan timnas Indonesia akan ditentukan. Terima kasih.